Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Dewi Nur Azizah dengan NIM 213111016 dari Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah kelas PAI 6A. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi yaitu dari penugasan Akidah Akhlak dari dosen Pak Ahmad Mahfudi, yaitu berkenaan tentang klasifikasi tasawuf dan definisi tokoh dan ajarannya. Nah, di sini saya ingin membahas tentang klasifikasi tasawuf terlebih dahulu. Nah, tasawuf atau sufisme ini yaitu merupakan salah satu disiplin ilmu dalam Islam yang berfokus pada pembinaan diri untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tasawuf ini memiliki berbagai aliran dan pendekatan, namun secara umum dibagi menjadi 3 kategori yang utama. Yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Nah, definisi dari tasawuf akhlaki ini yaitu berfokus pada penanaman dan pembinaan akhlak mulia dalam diri seorang muslim. Nah, jadi aliran ini itu menekankan aspek moral dan spiritual Islam dalam tasawuf dengan tujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia dan senantiasa meneladani Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tasawuf akhlaki ini ada juga tokoh-tokohnya, yaitu yang pertama Al-Ghazali, yang kedua yaitu Junaid Al-Baghdadi, yang ketiga yaitu Hujwiri. Nah, di dalam tasawuf akhlaki ini ada pun ajarannya. Yang pertama yaitu Takhali, Takhali ini yaitu membebaskan diri dari sifat tercela dan kebiasaan yang buruk. Nah, yang kedua yaitu Tahali. Tahali ini yaitu menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan kebiasaan yang baik. Jadi, Takhali dan Tahali ini berbeda ya, yaitu Tahali ini itu yang buruk-buruk dan Tahali ini itu membiasakan berbuat yang baik. Dan yang ketiga yaitu Tajalli. Tajalli ini yaitu penghayatan rasa ke Allah dan pencapaian mahrifatullah, yaitu pengetahuan tentang Allah. Nah, lanjut lagi ke tasawuf amali. Nah, tadi kan ada tasawuf akhlaki, yang kedua yaitu tasawuf amali. Tasawuf amali ini itu bisa didefinisikan sebagai apa ya? Yang berfokus itu pada pengamalan, ibadah dan amalan spiritual secara konsisten dan penuh keikhlasan. Aliran ini itu menekankan pentingnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, diiringi dengan zikir, wirid, riyadah, dan mujahadah untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tasawuf amali ini juga ada tokoh-tokohnya. Tokohnya juga ada 3. Yang pertama yaitu Robiah Al-Adawiyah. Yang kedua yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam tasawuf amali ini juga ada ajaran-ajarannya. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap syariat Islam. Jadi, di dalam ajarannya ini kita harus patuh terhadap syariat Islam, yaitu tentang menjalankan semua rukun dan kewajiban Islam dengan penuh ketaatan. Yang kedua yaitu mengikuti tarekat atau aliran tasawuf. Nah, yang dimaksud ini itu adalah kita itu bergabung dengan tarekat tertentu dan mengikuti bimbingan mursyid atau guru spiritual untuk mencapai tujuan tasawuf. Nah, yang ketiga yaitu memahami hakikat Allah dan ciptaannya. Yang dimaksud ini yaitu kita itu harus mempelajari dan merenungkan hakikat Allah dan alam semesta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, yang keempat yaitu mencapai pengetahuan tentang Allah secara langsung. Nah, yang dimaksud itu mencapai pengetahuan tentang Allah secara langsung ini yaitu mencari pengalaman spiritual dan pencerahan melalui zikir, wirid, riyadah, dan mujahadah untuk mencapai kebaikan, begitu. Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini itu menggunakan pendekatan rasional
dan filsafat untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alam semesta dan hubungan manusia dengan Allah ini juga termasuk dalam tasawuf falsafi. Aliran ini itu menggabungkan aspek spiritual tasawuf dengan pemikiran filsafat untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat keberadaan. Begitu. Jadi, tasawuf falsafi ini juga memiliki tokoh-tokoh. Yang pertama yaitu tokoh Al-Farabi, yang kedua Ibnu Sina, dan yang ketiga Al-Hallaj. Nah, di dalam tasawuf falsafi ini tentu juga ada ajaran-ajarannya. Yang pertama yaitu kita itu dapat memahami hakikat Allah dan ciptaannya melalui pemikiran yang mendalam. Nah, yang dimaksud ini itu adalah kita itu bisa menganalisis dan merenungkan keberadaan Allah di alam semesta ini, dan manusia juga dapat menggunakan akal dan firasatnya dan filsafat maksudnya begitu. Nah, yang kedua ini adalah mencapai pencerahan spiritual dan kejernihan intelektual. Nah, yang dimaksud ini itu adalah kita bisa menggabungkan pengalaman spiritual dengan pemikiran rasional untuk mencapai tingkat kesadaran dan pencerahan yang lebih tinggi begitu. Nah, yang ketiga itu menyelesaikan pertentangan antara akal dan iman. Nah, yang dimaksud ini adalah kita itu bisa menemukan titik temu antara ajaran agama dan pemikiran filsafat untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang keberadaan Islam begitu. Nah, jadi tasawuf ini tuh sangat penting untuk dicatat bahwa ketiga aliran tasawuf ini tidak terpisahkan satu sama lain. Ketiganya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan manusia dengan Allah dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi tasawuf akhlaki itu menanamkan pondasi moral yang kuat. Nah, kalau tasawuf amali ini itu mewujudkan dalam praktek, sedangkan kalau tasawuf falsafi itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang hakikatnya. Jadi kalau pemahaman yang komprehensif itu tentang ketiga aliran tersebut, tasawuf ini, itu diharapkan kita itu dapat membantu para pencari kebenaran dalam menempuh jalan spiritual mereka dengan lebih terarah dan mantap. Gitu. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.